إمام المتقين وعلى آله وأصحابهم الكرام أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang hormati segenap guru-guru tiang, selaku pengurus masjid, Bapak Ibu tiang, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini mau kita bareng-bareng hadir majelis taklim mengisi waktu luang maghrib isya kita dengan menjalankan salah satu dari perintah Allah, yaitu bersama-sama menuntut ilmu. Yang siaran menuntut ilmu no Bapak Ibu tiang, dengan si berdengar mau, dengan si ngomong dapat, dengan si ngamalang mau endah pahalana. Apalagi yang mendengarkan kemudian diamalkan, maka boleh muna pahala. Hadir majelis taklim doang inu pahalana wa luar biasa. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu tiang, sekalipun mungkin bilang jelo lelah tenggawi pegoyan tapi jangan lupa endak amunara jadwal misalnya pengajian dan lain sebagainya hadir. Salah satu imam dalam kitab itu dijelaskan, itu apa kata beliau, siaran badan tene idza muni'at ta'am wasyurb mun wadawa ngana mun kanti talu jelun dek na bau, enggak bisa masuk makanan, enggak bisa masuk air minum, enggak bisa masuk obat. Ino alamat insyaallah karang semendak jiun wah dengan sino ninggal dunia. Ngana wendak daguan rohta awakta batin kita kalau selama 3 hari tidak mendengar nasihat agama, 3 hari tidak ada amal-amal ibadah yang kita lakuin, ino wendak mina ati sino mati endah. Maka mohon mati hati sino lebega berat gawe amal ibadah pogoyan-pogoyan bagus. Maka kehadiran kita pada malam hari ini salah satu cara kita ngapain? Cara memberikan makanan untuk batin kita supaya apa? Agar tidak meninggal dunia, karena sehat segar. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu tiang, kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Tentu amun teketoan kalau kita nanya sama seseorang, kira-kira kangen ke sidele peluk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti bilang kangen. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, cinta, kangen, sayang itu butuh bukti. Ibu-ibu, kira-kira cinta enggak sih sama baginda Rasul? Cinta. Be kangenan sih dah. Baginda Nabi itu semamak dah. Teduh ya. Oh, dalam hati aja. Nah, jadi semua orang pasti kalau kita tanya, kangen so tiba baginda Rasul, pasti bilang kangen. Tetapi ingat Bapak Ibu tiang,
cinta kangennya kita itu ino butuh bukti. Maka salah satu bukti yang sangat luar biasa kecintaan kepada sosok agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak. Satu diantaranya gunakan adab-adab sunnah-sunnah si gawe nai si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba puluh lihat misalnya tokol itu baginda Rasul amun duduk tokol ngombe angkuna. Misalnya nang jeding kita. Kira-kira baginda Rasul kalau masuk jeding bagaimana caranya? Wudu kita. Kira-kira amun baginda Rasul amun wudu ngombe carana. Makan minum kita. Ngombe cara makan minumnya sosok agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta sama beliau. Makanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata baginda Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan surah Ali Imran. Itu saya ngaku cinta baginda Rasul turut tangaku, kata baginda Nabi. Maka turutin baginda Rasul itu banyak caranya. Salah satu diantaranya apa yang dilakuin sama baginda Rasul si tegawi bilang jelo, ya usahakan paling tidak nepada mara angkun gaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini seki keterincian. Si kedua, di antara bukti cinta sama baginda Rasul tuh dijelaskan dalam suatu riwayat itu apa katanya? Di antaranya luwi-luwi angkun tembaca sholawat. Karena saya luwi baca sholawat tiba aku, kata baginda Rasul, riwayat Imam Muslim, dengan siagan mau syafaat lengan aku jumali akhirat. Di antaranya adalah orang-orang yang banyak baca sholawat kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih dua inilah kurang lebih, banyak yang lain. Insya Allah malam hari ini kita baca dua lah di antaranya. Di antara adab-adab yang setiap hari kita lakuin, hendaknya dendek terlupa kedua sunnah baginda Rasul endah. Di antarana Bapak Ibu tiang, di antarana adabu dukhulil hammam. Kan kita ngaku cinta baginda Rasul, maka lakuin ini. Satu, perhatikan adab ketika masuk hammam, masuk jeding, masuk WC. Sepele ini Bapak Ibu. Tetapi amun narak dengan tahu adabnya. Tama WC mau ya pahala. Muntah kan tama WC mau kita menek mau kita apa anangai mau kita. Tapi kalau orang yang tahu adabnya sunnahnya masuk WC, nenek sekadar mau menek doang enggak, bukan sekadar dapat BAB saja enggak, tetapi dia juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mana adabnya? Satu diantaranya satrur ra'si. Adab kalau masuk WC sejeding, jangan lupa tutup kepala. Kira-kira itu muntah jeding tutup kepala pendik. Ini tegitang. Tutup kepala pakai apa aja? Apa-apa perlu buka dua, ngadu-anduk kaduang ngadu apa naranana serbet keparana anu sebejino iya kedua. Atau mungkin ngadu songkok kanggo endak. Maka namun ngadu songkok tama WC nak kebalik dakwaan songkok tapi nangane aku tama WC ndak kita sembahyang nih untuk WC. Sunnahnya tak masuk. Kenapa kok disunahkan pakai begitu modelnya? Dalam kitab Muraqibul Ubudiyah syarah dari Bidayatul Hidayah itu dijelaskan saya tama WC menggunakan songkok atau menggunakan penutup kepala itu amina selamat lengan apa? Lengan gangguan jin sidara lek WC ini. Paran pulungku jin pada ke jin sile WC kecele bangkat beda.
yang pun kadang yuyung pun tinggal dunia ya rabak lembe le jeding karena jinnya beda le jeding no yang pun suruh kita bagus adab tetama jeding. Di antarana amun tetama jeding sino pakai penutup otak penutup kepala apapun. No pertama pada itu kitab sini. Kemudian berikutnya apa ngana waddukhulu birrijlil yusra. Si kedua sino kalau masuk hammam masuk jeding itu hendaknya dengan menggunakan kaki kiri tetamang bejulu. Kadang itu guyu darah aran kaki kiri kaki kanan untuk lihat menek ini popak doang apa rana lawang jeding ini darah aran kiri kanan yang penting bejat sugul penek ini. Namun dengan si tahu adabna perhatian ini Bapak Ibu. Kenapa? Ini kan bukti cinta sama siapa? Sama sosok agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau masuk jeding tamang naik kiri bejulu. Sepele Bapak Ibu lagu luar biasa. Amun tesugul jakna baru menggunakan kaki kanan. Mun tesugul ya mun tetama kedua naik kiri. Kalau keluar masuk keluar pakai kaki kanan. Ini kalau masuk dalam jeding. Berikutnya adamul kalami fil hammam. Kalau di jeding itu dede nalue aluk rawas ta dalam jeding. Ini goyo le jeding to nelpon endah. Beni menele balik karena pernah le jeding. Dede ngaras dalam jeding. Jeding sino nikmatin sudah nikmat Allah itu. Dede macam-macam. Harap dengan kadang ne dengan rawas. Aku ciloka ini setelna. Sambil dengan ini ada jadi gini ya. Ada dengan endah, ende nang ngarawas endah, ende na gula nyetel ciloka, lagu sambil dengan ini, sambil menikmati, kan? Ende gula, muntale jadi sino kenapa Bapak Ibu tiang? Marang kata si baru sino. Ya lainan jin itu makanya para ulama ngajarin kita dendek nalui lalu dakuan angkunta le jeding termasuk dendek ngaras dalam jeding sehingga kan kita tahu Imam As-Suyuti menjelaskan dalam kitab beliau salah satu kitab beliau jelasannya kan tahu bahwa hukum menjawab salam itu wajib tetapi Bapak Ibu tiang macam-macam hukum jawab salam niki Bapak Ibu. Ende na wajib doang ende. Kapan dia wajib? Jadi hukum jawab salam sino kadang wajib, kadang makruh. Penjawab salam. Kadang dia tekanggo jawab salam enda. Kapan dia wajib? Amun le ita langsung tiba na bersalam si dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ita jamak ni. Nah, wajib. Lo gua mau narak dengan ngomong li masjid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah nyampe yang kematian ina hukumna dina wajib terjawab ina fardu kifayah sebagian menjawab selesai. Nah padahal kalau ada misalnya kita dengar ada orang ngucapin salam pirang li TV pengajian li TV dena wajib terjawab sekalipun si dalam pengajian doang jawabnya selesai. Nah, arah enak dia tekanggo jawab salam pirang. Papa telik dalam jeding. Tak jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendengar jendin kanggo. Ndak jawab salam papa telik jeding. Yuk kan jawab salam wajib nggih lagu ndek niat tau. Nah, dia nyocok. Ya pun baginda Rasul sepo waktu ino baginda Nabi sepo waktu ternyata beliau wudu ketika berwudu ada sahabat yang salam assalamualaikum baginda Rasulullah tegana bersalam dia jawabnya si baginda Nabi baik jawab ya kapan selesai beliau lengan wudu baru dijawab salam itu apalagi dalam jeding dong bicara terjawab salam dengan namun tele jeding dede jawab ya cukup dalam hati bapak tersugul terjawab ya. Nah ini nambah ada ita mun tele jeding sino dede luwi lalu ongkat ngaraos dalam jeding ngombe misal narak dengan dalam jeding murojaah hafalan
ngaji dalam jeding den kanggo. Ngaji dalam jeding den kanggo. Nah, ngombe dong caranta mun tamele murojaah ulu ya taruh tuh HP di luar, setelang ya Quran, terus tuh le jeding tau terdengarang lagu dede milu dengarang doang mau ita pahala. Nah ya saranta nggih. Nah kadang ada orang nanya ngombe hukumna tenjauh Al-Quran tiba jeding, jauh Al-Quran atau HP syarat Al-Quran. Kan kadang rata-rata HP dengan nengkeinu si keren-keren kan Android kan biasanya pada yang doang Al-Quran di HP na. Bagaimana hukumnya kita bawa tuh Al-Quran masuk dalam jeding atau HP itu kita bawa masuk dalam jeding? Hama awangannya yukono Bapak Ibu tiang, kalau ketika masuk dalam WC dalam jeding si setel nasino ndek na aplikasi Al-Quran, maka boleh dia dihukumi membawa HP bukan membawa Al-Quran. Lagu ketika masuk dalam WC jeding setel na Quran sini kan alhamdulillahirabbil alamin ya kita mun ngono modelnya dia bukan bawa HP tetapi dia bawa Al-Quran ke dalam jeding, nggak boleh. Oh, enggak. Makanya berikutnya apa katanya? La yahmilu syai'an fihi dzikrullah ta'ala. Jadi ndende endah tenjauh pepes siarak tulisan Allah na amun tetama jeding tama wisi. Ndende. Misalnya mau baru Al-Quran, lapas Allahnya di sana nggak boleh dibawa, jangan. Berikutnya apa enggak? Qiraatud du'a, muntatama jadi ini lupa berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Muntatama. Muntasugul berdoa enggak? Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Ya doa anta. Kita tahu doa belona bismillah wah baca bismillahirrahmanirrahim lengan luar tambah terus kadu naik kiri. Kita tahu doa si belo misalnya sugul lengan jeding alhamdulillah jari wah ino sang kita tahu ya wah nenek ngombe supaya apa? Seperti yang tadi kita cinta sama baginda Rasul maka lakuin sunnah daka na sepele Bapak Ibu tiap lakuin. Berikutnya adamu tatwilil julusi fil hammam li'annahu yurithul waswasa. Berikutnya amun talik dalam hammam jeding inon dende girang belo lalu potokole dalam jeding dende suwi lalu dalam jeding dilarang lama-lama di jeding. Kenapa? Li'annahu yurithul waswasa, karena biasana dengan si girang suwe jeding yurithul waswasa girangna mina dengan menjadi waswas. Tuh belum waswas penyakit waswas sino kan suwe na takbir dina jari-jari takbirna Allah Masya Allah dina jari-jari wudu ya suwe wudu arah itu lebalen tiang ini ternyata Bapak Ibu sebelum zuhur wasiap pilih jeding ini wudu nene jari-jari sampai jam 3 baru na jari wudu padahal dengan sebelum zuhur nanti tekan jeding karena was-wasna tayana sholat suwe na jadi sholatna. Kenapa was-was itu bahaya Bapak Ibu ya? Makanya diantaranya yang sering bikin orang was-was ya ini irangna suwe-suwe di jadangna. Makanya kalau udah selesai langsung keluar, langsung keluar. Berikutnya adamun nadhari ilal aurati wa ilal khariji minal bauli wal ghaiti. Kalau kita ke jeding itu dende girang kita aurat. Dende kita aurat papa tele jeding atau pepesi sugul. Dende kita ya baik peneta ataupun kotoranin deula gitu. Deula. Terus wah ya alirin air wan dende kita ya lagu. Dende kita ya. Itu hukumnya makruh.
Nah lagu adikan dede tekan lagi. Nah jadi ya pada diteliti. Kemudian apa kana al istinja'u bil yadil yusra, cara kita membersihkan membersihkan kotoran istinja itu hendaknya dengan menggunakan ima kiri tadi. Jadi ima kanan bait ai, ima kiri berosok. Ya caranta. Nah, misalnya besok itu bait kai ai sino ngadu imane. Ini kedua yang berosok. Nah, amun berosok pun itu kan ada sunnahnya. Wanita si mama kan berdehem, si Nina berdehem entah. Sunnah kalau berdehem Bapak Ibu. Tetapi berdehemnya kalau perempuan berdehemna dengan ina sino ina sambil nangurut tapi lek bawa pusatna urut sekali telu kali sunnahna. Munita si mama lain turut lari penting sini karena arak dengan si urut nih no doang. Oh dak ini jangan si urutna be urutnya kira-kira apa Ibu? Yang mana perlu urut itu ketika buang air? Biasanya ini dong. Mana? Bukan. Yang laki-laki. Pelunggu mungkin punya anak laki-laki badak ya. Nah, ngombe saranta sunnahnya yang diurut sambil berdehem. Amun tabi abe, amun te kencing, buang air kecil beaka. Cari ada di belakang tempat urat yang kita ketekan. Misal ini ya tapi jangan dibayangin ya. Ini hilangan sugul penek ini arah sepekarnya si dua. Tene lek mau di arah urat. Ini yang ditekan. Menghubungkan urat di belakang sama depan. Nah ini tekan menceritah yang telu kali. Dende ini doang. Sampai nebakat tindik nagin kena ngembe saranta ada di sini tekan. Nah tekan begitu 3 kali terus sugul wa ibarat ini. Nah yang dimasuk nih tempatnya sugul penek itu yang dibersihin, bukan helm-helmnya doang. Lagu tempatnya sugul penek ini tetap bersih itu si mama. Nah cara dengan istinja di antara badan tele kita. Terus cara si tokol cara sana si para ulama cara tokol menek tapi nangani dakwaan. Nah si mama ini lagu si najen deso bahasan puluh tokol jengke bahasan tiang tokol jengke si singan nina si mama aja tapi sunnahangna tapi amun nama memungkinkan keadaan maka amun temama narak naentet nih cara menek naen tangannya kita jendek ngene doang itu kan mun si mama ngene doang itu. Nah atau bembe jari dulu ini bau terus langana sugul penek andang bawa dende mina mancur andang bawa si mama si Ninda jeneng kamu. Nah ya adab-adab sunnah sepele Bapak Ibu, tetapi sekali lagi itu juga kita cinta sama baginda Rasul lakuin yang begitu-gitu. Ini ngebikin dak-dak atau tambah jeding mau itu pahala besar dapat kita. Bayangin Bapak Ibu tiang orang tuh kalau tahu ilmunya itu sekedar masuk jeding aja udah dihitung pahala oleh Allah Ta'ala. Tapi kapan? Kalau tahu adab akhlaknya di dalam jeding. Lagu mun dengan ini tahu ilmu aja berjama-jama wah sugul penek sugul BAB doang mau tapi kalau orang tahu ilmunya diperhatikan bener yang begitu gitu itu. Nah jadi ini kurang lebih diantaranya begitu cara kita. Nah ya cara terbisuk menek dan lain sebagainya. Nah maka oleh karena itu adab-adab yang modelnya seperti ini Bapak Ibu tiang amun dek terperhatiannya saya malik segin merhatiannya kira-kira. Nah, kemudian berikutnya adamu istiqbalil qiblati wastidbariha athna'a qada'il hajati fil makanil mu'ad.
Amma idza kana fil fala aw as-sahra aw ghairiha fa yahrumu dzalika illa bi syaratain. Berikutnya, kalau kita BAB kencing, jangan menghadap kiblat. Itu kangguan dan kiblat. Amun te BAB, nah ini beda ya menghadap kiblat. Apa? Bab menghadap kiblat lek salat ataupun lek dalam BAB beda. Kalau bab menghadap kiblat ketika sholat, maka yang hadap kiblat dadan terhadap kiblat wajib. Dada kita menghadap kiblat. Dada. Yang pun misal narak dengan sholat tapi ngene ya sholatna Allah akbar. Ngene ya. Andang itu ya sholat. Kira-kira sah pendek sholatnya. Sah, lagu belum tentu diterima. Lagu nak ke keduanya. Yang penting dadana nang kiblat. Makanya kalau salam dalam sholat, kemudian salam dalam sholat, otak terdoang hadap kanan hadap kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Amun dada tetap hadap kiblat. Kenapa? Itu menjadi rukun dalam sholat. Apa menjadi salah satu syarat sah sholat. Angkat salah, amun ada sholat kan ya konon. Andang bedong dadana kan lain andang dadana. Maka hadapnya ketika sholat itu kan istiqbalul qiblah, menghadap kiblat salah satu daripada rukun sholat. Maka amun tasuk amun taparana amun ta salam tabi meresi buruk. Nah nih misalnya nah ini yang amun ta salam cukup si hadap kanan hadap kiri kepala saja. Dan sunnahnya begini, sunnah ketika aparan salam dengan antara kum atau warahmatullah, otak teh berhadap kanan hadap kiri. Assalamualaikum. Nah kum maupun warahmatullah itu atau warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alam tengah semendak. Assalamualaikum warahmatullah. Dah dan tetap pandang kiblat. Atau warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Yang kuno sunnah. Dada lagu tetap pandang kiblat. Dene nandang bembe. Nah, mau nang salah. Kenapa? Dadana nek nandang kiblat. Ini kalau sholat yang hadap kiblat dada. Makanya qiblatus sholat itu kiblat. Tapi yang hadap kiblat dadan. Qiblatud doa as-sama mun berdoa aja no kiblata. Apa rana andang atas dia pula dengan kuna berdoa. Dinara kana kuna berdoa ya Allah ndara. Nah, lagu amun ta kencing menek jakna si andang kiblat sino sindekna kanggo andang kiblat apa? Yang tidak boleh hadap kiblat silangana sugul ai penekno. Jadi sino ndekna kanggo andang kiblat. Misal ada dengan menek, tokolnya menek. Endang timu yang ngomong. Lagu pengkolang nandang itu. Kanggo pendek. Dena kanggo, yo kan jandang timu ya. Oke, awak nandang timu lagu kan langan sugul penek no nang kiblat den kanggo. Ibu-ibu jadi tahu kan. Itu si mama nih. Atau misal andang kiblat ya lagu andang timu angneng ana serangan sugul penekna dena ngumbe-ngumbe. Kenapa? Karena seperti yang tadi yang jadi ukuranna sino amun ta menek sino dena kanggo andang kiblat. No, ulangan sugul sino. Nah, ini antara adab-adab sepele Bapak Ibu, tetapi ini bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita lakuin dengan baik. Berikutnya Bapak Ibu tiang apa ngatene? Adamul busaqi athna'a qada'il hajati. Berikutnya dendek telupa amun te istinja atau di dalam jeding niki Bapak Ibu dendek irang apa bahasa berludah. Ndak usah. Ketika dalam BAB dia bilang berludah. Lain berkumur jana berludah sini kanggo no nak boleh
Nah, ini diantaranya adab-adab kita ketika ketika setelah BAB atau dalam jadi. Adab yang begini sekali lagi Bapak Ibu yang kita perhatikan supaya apa? Bukti cinta sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta yang kedua Bapak Ibu yang jangan lupa banyakin sholawat. Sholawat ini salah satu di antara bukti cinta sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholawat sino luwe Bapak Ibu tiang luwe. Sholawat sino luar biasa keistimewaan. Sholawat sino say lesopok riwayat jelasangna say berdoa ngana nili sopok riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi badan itu say berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendakna awalin doana si hamdalah, kemudian si sholawat, tutup si sholawat. Maka Allah Ta'ala kabulkan doanya, kata baginda Rasul. Yang pun arak dengan berdoa kan apa nak? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tutupna bareng sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Noina fina nutupnya. Kenapa? Awalin si doa sholawat, akhirin si sholawat. Maka yang di tengah-tengah doa ini cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, yang pemun berdoa ini baca awalin si sholawat, akhirin si sholawat. Agar nangombe dengan si berdoa riwayat Imam At-Tirmidzi, amun kanti buka doanya dengan sholawat, tutup doa dengan sholawat. Malu Allah Ta'ala nagin kabulang doa sih. Lagu ingat doa sih bagus-bagus. Mun doa sih bagus jangan hati-hati. Memang malaikat sino kan bolak-balik doa sih. Nah, keutamaan sholawat. Yang kedua itu ada sholawat kami dapatkan dari guru kami. Saya baca mungkin pernah kita sampaikan pertemuan yang kemarin dulu pertama itu. Siapa saja yang baca sholawat ini 100 kali setiap hari. Saya baca sholawat ini 100 kali setiap hari. Maka Allah Ta'ala berikan 100 hajat. Apa jemaah lantas hadikna si Allah Ta'ala. 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat, berarti 100 wina. 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Saya baca salawatnya bilang jalur, maka Allah ijabah. Apa kemenena? Kira 100 hajatnya diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, apa angkat salawatnya? Gampang. Muhammad ya Rabbi salli alaihi, 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 Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Bun terbaca salawatnya Bapak Ibu yang insyaallah 100 hajat kita diijabah sama Allah Ta'ala. Yang ngomong siapa? Baginda Rasul yang ngomong begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ibu-ibu, misalnya pelunggu sambil minak kandu, ya membaca sholawat lah. Sambil terlalu anang bangket, aning kantor, atau mungkin anang pekan, udah baca itu sholawat. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi, Muhammad ya Rabbi sholli alaihi, Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Aran siaran sholawatnya Bapak Ibu tiang terbaca dalam keadaan wudu ataupun dek tulak wudu, dek ngombe-ngombe, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terfaham maknanya sholawatnya terima si Allah Ta'ala. Nah, maka baca sholawat kan lumayan. 30 hajat kita di dunia diijabah Allah. Tolong dasar 30 kan luwe. Nah, lagu ndak ke sholawat doang jadi lagu bogoyan deh. Sambil bogoyan. Nah, jadi bogoyan pacu, sholawat pacu enak aja sembahyang insyaallah. Mudah-mudahan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Nah, sholawat keistimewaannya luar biasa. Kamu narak dengan misalnya dena tahu ngaca silain, sholawat sudah perbanyak. Muhammad Rabbi salli alaihi, Muhammad Rabbi salli alaihi, Muhammad Rabbi salli alaihi. Ya terbaca. Nah, kemudian riwayat Imam
At-Tabrani atau At-Tirmidzi itu dijelasin sai arak solawat nih amun terbaca solawat nih Bapak Ibu tiang baru puluh kali. Kapan? Setiap selesai sholat Jumat 80 kali. Kapan? Selesai sholat Jumat. Selesai asar di waktu Jumat, mohon maaf. Selesai asar hari Jumat, mohon maaf. Misalnya dengan sembahyang asar jalur Jumat. Nah, selesai asar no arak amalanta. Kita baca ini sholawat itu dua yang didapetin. Riwayat yang satu menyebutkan Allah Ta'ala bakalan ampuni dosa salah orang yang membacanya, dosa salahnya selama 80 tahun. Nah, sekali baca no, berarti dalam seminggu kan sekik Jumat, sebulan 4, berarti 4 kali 80. Nah, dalam sebulan sekian tahun diampuni dosa salah kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat yang satu menjelaskan orang-orang yang baca salawat ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hitung dia seperti ibadah 80 tahun, diampuni dosa salah selama 80 tahun. Si sakit je hitungnya ibadah marah ampun dengan si ibadah 80 tahun. Sekalipun umurnya tidak sampai 80 tahun, tetapi dihitung pahalanya seperti itu. Apa kat salawatna? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Enggak inona. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Baru kali suwe kita bebega lumayan suwe. Nah, makanya kita kalau misalnya mau itu anak pelunggu jadi imam, biasanya mau asar balik sasar Jumat, biasanya selesai sholat asar langsung kita ngamalangin. Jadi dengan si selesai sholat asar kamu ya milu. Nah, lumayan bega-bega nah ngampunin dosa salah selama 80 tahun. Lumayan Allah Ta'ala catat kita seperti orang yang bagaimana? Orang yang ibadah 80 tahun kan demen itu. Nah, jadi ini diantara keistimewaan sholawat itu luar biasa, beda daripada yang lain. Kemudian berikutnya Bapak Ibu tiang, apa endah keistimewaan sholawat sini? Turfa'u biha darajat. Dengan sigirang sholawat Bapak Ibu tiang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal jelasannya, saya bersolawat kepadamu wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, man shalla alaika. Kenapa Allah Ta'ala bahasa dari hadis qudsi, saya baca solawat tiba pelunggu wahai baginda Rasul, sekali membaca solawat 10 dosa salahnya diampuni. Wa kutiba lahu asyru hasanat, dihitung seperti 10 kebaikan. Wa turfa'u biha asyru darajat, diangkat derajatnya 10. Jadi dengan si baca salawat sekali na Bapak Ibu tak ampunin 10 dosa salahna. Terus berikutnya diampuni dosa salahnya 10, dihitung seperti orang yang melakukan 10 kebaikan. Sekik kebaikan sino hitungna 10 pahalana. Berarti 10 kali 10 sekenoa mun pahala, mun hitung-hitung. Terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pira derajatnya? 10 derajatnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Ini sekali kita baca sholawat. Nah, ini bukti cinta baginda Rasul. Bacain sholawat dalui-lui. Yang ponangno apa rana sebutanna man ahabba syai'an kathura min dzikri. Biasanya dengan amun cinta lek sopok dengan cinta lek sopok sesuatu, biasanya luwe na sebut dia
Demen nih nyebut dia, mun cinta li dengan, mun cinta li suku apa. Maka kalau cinta sama baginda Rasul, banyak-banyak sebut beliau. Melalui apa? Banyakin baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya ngana endak unta kangen tipa Allah taala, daman kita tipa Allah taala, lalu ampun tuh baca zikir. Zikir apa aja tahun ta? Subhanallah baca, alhamdulillah baca. Ya pun ada sebuah riwayat jelasanna zahaba ahlud dusur. Ngana ada sebuah riwayat sino di kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi jelasanna ara beberapa sahabat ngelapor tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi ngana kan dengan si di antara sahabat sino kan di nasulapu ana sugi. Jadi arah sahabat si notabene-nya itu orang-orang yang biasa-biasa lah miskin. Dia nanya baginda Rasul kan sahabat-sahabat kita yang banyak duit si luwe kepen lah ruan tadak na jemak le akhirat kena dong atasan surganya ya baginda Rasul. Kayaknya beliau nanti sahabat yang banyak duit itu banyakannya atasan surga. Kenapa? Karena mereka nasumun hum yasumun nasum yusallun kama nusalli sembayang ya itana salat ita puasa mereka juga puasa pada lagu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi satu baginda Rasul, mereka lebih hebat daripada kami. Apa sih no? Bau ya bersedekah karena kelebihan hartanya. Baginda Rasul jawab, kira-kira bau ke kami malik iya surgana dengan singono-ngono modelna luwe pahalana kira-kira baginda Rasul. Sedangkan kami harta kami jamak-jamak ngana sahabat ni bakal pantai baginda Rasul. Apa ngana baginda Rasul? Sahabat, mau nggak saya ajarin? Ini EP amalan nih, baca ini, amalkan ini, insya Allah bau kita akan ngajarnya dengan si baju suno dangkak nalui aku nak bersedekah kepa bisa kita kejar dengan amalan ini. Apa kata baginda Rasul? Kalau bala ngana sahabat nggih baginda Rasul badak kami ngana. Setelah sino dende lupa baca nih setiap selesai sholat. Apa sih no? Subhanallah telung desa telu kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tutup ya isi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah saya baca sini bisa ngajar pahala orang yang baju bersedekah, baju ngawi ibadah. Lagu dedek lupa amalan ini Bapak Ibu. Nah, setiap kapan? Setiap selesai sholat fardu. Nah, artinya apa Bapak Ibu ya? Mun tadaman kangen tipa Allah Ta'ala luwih zikir. Mun tadaman tiba baginda Rasul luwih baca sholawat. Sholawat apapun dakane tepaham baca wa. Beja hafal tak ya baca wa. Sholawat atib ya hafal tak baca. Nah, salawat atib itu obat. Nah, dengan sakit ya baca nah, salawat al-fatih ini pembuka. Biak-biak si kepala tela itu baca salawatnya insyaallah bau ya. Nah, salawat banyak salawat. Maka salawat beja hafal tah baca Bapak Ibu. Kenapa? Seperti yang tadi lumayan ngangkat derajat kita. Ngampuni dosa salah tah. Hitung itu si Allah Ta'ala jadi dengan si ngawi pahala 10 meresi berusin. Nah berikutnya apa ngana selesai itu azan dulu.
Nah, jadi di antara keistimewaannya dengan sekirang baca selawat sinapa yuhsyaru ma'an nabiyyin. Dari riwayat Imam At-Tirmidzi jelasanna apa kana? Sai dengan si mele paling rapat angkuna bertetangga jemak lek surga kanca bagina Nabi. Maka le riwayat sino badana ita apa kana? Le riwayat si seki sino jelasangna na luwi sai je paling luwi angkuna baca sholawat. Riwayat si lain aqrabu alayya manzilatan yaumal qiyamah, kata baginda Rasul ahsanuhum khuluqa. Kisake kana aktsaruhum alayya salatan. Dengan si paling rapat jamak le akhirat kan baginda Rasul seke le riwayat si sino dengan si paling luwi angkuna baca sholawat paling rapat ngebuat tetanggaan kan baginda Nabi jemaah di surga. Riwayat si lain si paling rapat kaca baginda Rasul di surga sai dengan si paling bagus akhlakna tiba kiri kanan balik, akhlakna kepada suaminya, kepada istrinya, kepada pasangannya, anak jarina, kepada selaku makhluk Allah Ta'ala yeno dengan si paling rapat jemaah akhirat. Nah makanya Pak Ibu tiap terjaga akhlakna dengan amun bagus akhlakna dakan meninggal dunia tetap pahalanya ngalir karena disebut kebaikannya. Coba amun dina rakyat ulang itu aja sang di tangan ini. Coba dina rakyat kan sebutnya kebaikannya. Tapi kalau orang nggak ada akhlaknya, dina meninggal dunia waktu puji ya gana becat mate. Sing ini lalu telame anak bersatu ya mudahan pojor. Mulane pelot ngana pelot sinu kan mulan bajat mati ngana ning. Kenapa? Silanya telana. Tapi kalau orang bagus akhlaknya Bapak Ibu ya. Nah, itu insyaallah dah kan meninggal dunia tetap tersebut kebaikanna amal soleh untuk dia. Yang panono sebutanna si para ulama kasratul adab yastur qalilal ilm. Dengan itu dah kana sakadi ilmuna lagu akhlaknya bagus, ilmu si sekadi ini tertutup sama akhlak yang baik. Tetapi kalau orang ilmunya banyak akhlaknya sedikit, ilmu yang banyak enggak bisa menutup akhlak si sekadi ini. Nah karena luwe ilmunya dengan lagu akhlaknya dia bagus dan dia bagus genutup akhlak si lagi. Nah maka dengan si keren siapa? Orang yang keren itu jama'a bainahuma, yang bisa menggabungkan dua-duanya, ilmu berdua, akhlaknya bagus, insyaallah hebat. Nah maka Bapak Ibu tiang ini kurang lebih di antara bukti cinta kita ama sosok agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tiang akhlak adaptasi bilang jelu jaga bagus. Si kedua warakat si burusino apa naluwe angkun tak baca salawat kepada sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun nawah akhlak bagus salawat taluwi tipak baginda Rasul angkun salat si bilang jelo kena angkun bilang jelo kepada tetangga bagus insyaallah ya wahsino gan mina dengan selamat insyaallah. Nah ini kedatangan rida Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah ridho, kalau udah kita dapat rahmat dari Allah, iya sih mina dengan sino lundu lurus gampang masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan arah berkah manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada perlu tanyakan?